wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak-banyak kenikmatan. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Alhamdulillah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang materi muhkam dan mutasyabih yang disusun oleh 1. Laras Lukitosari, nomor 2 Lisa Setia Marlina, dan yang ketiga saya sendiri Muhammad Masmud dengan dosen pengampu Bapak Abdul Halim M. Hum. Yang pertama adalah muhkam. Apa sih itu muhkam? Muhkam memiliki 2 arti, yaitu dalam bahasa dan dalam terminologi. Secara bahasa, muhkam berasal dari kata ihkam yang berartikan kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Lalu dalam terminologi, muhkam berarti ayat-ayat yang jelas dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat yang lain. Bisa diartikan lafadznya cepat kita pahami. Yang kedua adalah mutasyabih. Apa sih mutasyabih itu? Menurut bahasa, mutasyabih berasal dari kata tasyabuh yang berartikan keserupaan dan kesamaan, yang biasanya membawa kepada kesamaran dan antara 2 hal. Sedangkan secara terminologi, mutasyabih berarti ayat-ayat yang belum jelas dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya, maknanya yang tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu, atau hanya Allah saja yang mengetahuinya. Karakteristik menurut Ar-Raghib Al-Asfihani. Yang pertama, muhkam. 1. Yaitu ayat-ayat yang membatalkan ayat-ayat lain. Yang kedua, ayat-ayat yang menghalangkan atau membatalkan ayat-ayat lain. Yang ketiga, ayat-ayat yang mengandung kewajiban yang harus diimani dan diamalkan. Yang kedua, mutasyabih. Yang pertama, yakni ayat-ayat yang tidak diketahui hakikat maknanya seperti tabiat hari kiamat. Yang kedua, ayat-ayat yang dapat diketahui maknanya dengan syara, bantu baik dengan hadis atau ayat muhkam. Yang ketiga, ayat-ayat yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang dalam ilmunya sebagaimana diisyaratkan dalam doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas, yaitu, ya Allah, karuniailah ia ilmu yang mendalam mengenai agama dan limpahkanlah pengetahuan tentang takwil kepadanya. Perbedaan ayat muhkamat dan mutasyabihat. Yang pertama, muhkam dapat diketahui baik melalui takwil atau tidak, sedangkan mutasyabih hanya diketahui oleh Allah, seperti tentang terjadinya hari kiamat dan keluarnya Dajjal. Nah, yang kedua, muhkam ayatnya dapat dipahami oleh akal, seperti bilangan rakaat sholat, kekhususan bulan Ramadan untuk pelaksanaan wajib puasa. Dan ayat mutasyabihat hanya menyangkut huruf-huruf pembuka surat Faratih atau suar saja. Selanjutnya, muhkam pemaknaannya berdiri sendiri.
Tetapi mutasyabih bergantung pada ayat lain. Nah, yang kelima, ayat muhkam disebutkan tanpa berulang-ulang, tetapi mutasyabih disebutkan berulang-ulang. Nah, yang keenam, muhkam ayatnya berbicara tentang kewajiban, ancaman, dan janji. Sedangkan mutasyabih berbicara mengenai kisah-kisah dan perumpamaan. Nah, yang terakhir, muhkam ayatnya yang nahsi, yang harus diimani dan diamalkan. Sedangkan mutasyabih ayat yang mansukh, yang harus diimani saja tapi tidak diamalkan. Materi selanjutnya kita masuk hikmah dan nilai pendidikan di balik ayat muhkamat dan mutasyabihat. Yang pertama, dengan adanya ayat mutasyabihat menjadi batu ujian keimanan seseorang, sejauh manakah ia dapat mengimani atau mengikuti hawa nafsu mereka dalam memaknainya. Yang kedua, adanya ayat muhkamat sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia dikarenakan ayat-ayatnya yang jelas dan tegas. Yang ketiga, hikmah adanya ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat mutasyabihat membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia. Yang terakhir, sebesar apapun usaha persiapan manusia, masih ada kekurangan dan kelemahannya. Hal tersebut menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah SWT dan kekuasaan ilmunya yang maha mengetahui segala sesuatu. Nah, analisis struktur ayat Quran Surat Ali Imran 1-8 membahas tentang 1. Pengesaan Tuhan, 2. Kebenaran Al-Quran, 3. Penciptaan manusia, 4. Orang yang hatinya condong kepada kesesatan. Dan analisis sirah nabawiyah yaitu merupakan Nasrani Najran. Nah, kesimpulannya kata ayat di sini bukan dimaknai sebagai qata'atun minal Quran, melainkan dimaknai sebagai tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Nah, muhkam di sini artinya realitas kauniyah, sedangkan mutasyabihat merupakan sesuatu yang aneh. Nah, analisis struktur ayat Quran Surat Ali Imran 1-8 membahas tentang 1. Pengesaan Tuhan, 2. Kebenaran Al-Quran, 3. Penciptaan manusia, 4. Orang yang hatinya condong kepada kesesatan. Dan analisis sirah nabawiyah yaitu merupakan Nasrani Najran. Nah, kesimpulannya kata ayat di sini bukan dimaknai sebagai qata'atun minal Quran, melainkan dimaknai sebagai tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Nah, muhkam di sini artinya realitas kauniyah, sedangkan mutasyabihat merupakan sesuatu yang aneh. Dari presentasi yang telah kami sampaikan, kami dapat menyimpulkan bahwasanya muhkam merupakan ayat yang sudah jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat yang lain. Yang kedua, mutasyabih merupakan ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan masih mempunyai banyak kemungkinan takwilnya. Manfaat adanya muhkam dan mutasyabih adalah diantaranya jika seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamat, maka akan sirnalah ujian keimanan dan amal karena pengertian ayat yang sudah jelas. Apabila seluruh ayat Al-Quran mutasyabih, maka niscaya akan padamlah kedudukannya sebagai penjelas dan penunjuk bagi manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah